Video ini dipresentasikan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester mata kuliah materi SKI MTS MA yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kembali lagi dengan saya Fida Latifatul Widiana. Kali ini saya akan membahas tentang beberapa poin soal yang akan dibahas pada video kali ini. Untuk poin yang pertama, yakni jelaskan bagaimana pola yang dikembangkan oleh umat Islam ketika mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban muslim yang bernuansa spiritual. Yang kedua, jelaskan apa pengertian isme-isme filsafat barat, yakni empirisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Yang ketiga, apakah saya setuju bahwa ilmu itu bebas nilai? Contohnya seperti menguliti seekor kata hidup-hidup demi melihat jantungnya berdegup, tidak bisa dinilai buruk atau bejat dengan alasan moral atau agama apapun, karena kepentingan membelah tubuh kata hidup-hidup adalah demi ilmu pengetahuan. Nah, iya atau tidak jawaban Anda? Berilah penjelasan. Nah, sebelum saya menjelaskan ke poin A, saya akan terlebih dahulu menjelaskan fase periodisasi peradaban Islam. Menurut Profesor Dr. Andes Harun Nasution, periodisasi dalam sejarah Islam itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada periode klasik yang mana terjadi di antara tahun 650 sampai 1250 Masehi. Nah, pada periode klasik ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama fase kemajuan yang terjadi di antara tahun 650 sampai 1000 Masehi. Nah, dalam fase ini itu terjadi beberapa ekspansi atau perluasan wilayah, integrasi atau persatuan, dan pusat kemajuan. Nah, di masa inilah daerah Islam itu mulai meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di belahan barat, dan melalui Persia sampai ke India di belahan timur. Nah, daerah-daerah itu takluk terhadap kekuasaan Islam. Di masa ini pula lah perkembangan ilmu itu memuncak, baik dalam segi agama maupun umum. Dan fase yang kedua yakni disintegrasi. Apa itu disintegrasi? Disintegrasi itu artinya perpecahan. Nah, yang terjadi di antara tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Di masa ini keutuhan umat Islam itu dalam bidang politik itu mulai pecah. Disintegrasi dalam bidang politik terjadi pada akhir zaman dinasti Umayyah dan memuncak pada zaman dinasti Abbas, serta menurunnya kekuasaan khalifah. Untuk yang kedua, yakni periode pertengahan yang terjadi di antara tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Nah, pada periode pertengahan ini dibagi menjadi 2 fase, yakni fase yang pertama itu fase kemunduran yang terjadi di antara tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Nah, di masa ini itu terjadi peningkatan desentralisasi dan juga disintegrasi dan kehancuran khalifah secara formal. Nah, perlu diketahui, khalifah ini sebagai lambang kesatuan politik umat Islam. Apabila digulingkan, maka akan berpengaruh. Nah, yang kedua yakni fase 3 kerajaan besar. Nah, 3 kerajaan yang dimaksud ini adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan kerajaan Mughal di India. Yang mana ketiga kerajaan besar ini merupakan pusat Islam. Nah, fase ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase kemajuan yang terjadi di antara tahun 1500 sampai 1700. Fase ini ditandai dengan kemajuan pada bidang literatur dan juga arsitek. Misal saja ya, pada Turki, pada bidang literatur itu terjadi peningkatan literatur dalam terjemah bahasa Turki. Pada bidang arsitek, sultan-sultan itu mendirikan istana, masjid, benteng, dan lain-lain. Nah, di India, pada bidang literatur terjadi peningkatan literatur pada bahasa Urdu. Pada bidang arsitek, India juga membangun istana, masjid, makam, dan lain-lain. Namun, perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan itu kurang sehingga ilmu pengetahuan pada dunia Islam kala itu merosot. Yang kedua yakni fase kemunduran yang terjadi di antara tahun 1700 sampai 1800 Masehi. Hal tersebut ditandai dengan kebangkitan Eropa dan meningkatnya pemberontakan dan penyerangan yang ditujukan kepada pusat Islam, yakni kerajaan Utsmani, kerajaan Mughal, dan kerajaan Safawi. Jatuhnya umat Islam itu ditandai dengan menurunnya kekuatan politik, militer, dan juga hilangnya monopoli antara
timur dan barat. Dan yang ketiga ada periode modern yang terjadi di antara tahun 1800 Masehi. Nah, pada fase ini, periode modern disebut zaman kebangkitan Islam. Mengapa demikian? Karena munculnya pemikiran dan aliran pembaharuan atau modernisasi dalam Islam akibat dari kesadaran umat Islam atas kemajuan peradaban di Eropa. Baik, masuk pada poin pertama, yakni bagaimana pola yang dikembangkan oleh umat Islam ketika mengembangkan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban muslim yang bernuansa spiritual. Bagaimana ya? Yuk kita bahas. Perkembangan umat Islam itu ditandai dengan adanya ekspansi-ekspansi di daerah yang dituju. Nah, dengan adanya daerah yang ditaklukkan, di situ Islam itu mulai disebarkan dengan membawa perdamaian, cinta kasih, nilai-nilai spiritual, dan mewujudkan rahmatan lil alamin. Pada perkembangan umat Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban Islam itu ditandai dengan munculnya berbagai pemikiran, yang mana pemikiran itu tersebut nantinya itu melahirkan peradaban. Nah, perkembangan peradaban ini juga dapat melahirkan pemikiran. Dalam melaksanakan pengembangan ilmu pengetahuan, agama, humaniora, dan ekstata itu dilakukan dengan cara melakukan kegiatan penelitian, penerjemahan, dan penulisan karya ilmiah di berbagai bidang keilmuan. Perlu diketahui, perkembangan pemikiran dan peradaban Islam dari zaman klasik, pertengahan, modern itu didukung dengan adanya sikap toleransi, terbuka, akomodatif kaum muslimin terhadap hegemoni pemikiran dan peradaban asing yang sudah maju. Di sisi lain, banyaknya cendekiawan muslim yang turut andil dalam pemerintahan dan lembaga sosial kemasyarakatan, sehingga hal tersebut itu dapat membawa pengaruh besar. Adanya penerapan kebebasan berpikir di zaman dinasti Abbas juga membawa jasa dalam perkembangan peradaban Islam. Nah, dalam pengembangan ilmu pengetahuan dengan adanya hal demikian ini, akhirnya intelektualitas meningkat dengan mengedepankan rasio dalam penerjemahan ilmu-ilmu dari luar dan memadukannya dengan ajaran agama Islam. Di sisi lain, dalam melakukan pengajian pun tokoh pemikir Islam itu menyentuh seluruh aspek kehidupan peradaban untuk dijadikan objek kajian sehingga menjawab seluruh problematika dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, dalam pola pengembangan ilmu pengetahuan, umat Islam mendirikan lembaga pendidikan sebagai pendukung lahirnya ilmu pengetahuan. Poin yang B, saya akan menjelaskan tentang pengertian isme-isme filsafat barat yang meliputi empirisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Nah, empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menganggap bahwasanya ilmu pengetahuan didapatkan dari pengalaman yang ditangkap oleh indrawi. Pada pemikiran ini, sesuatu yang tidak dapat diamati oleh indrawi, maka ilmu pengetahuannya itu tidak benar. Tapi sesuatu yang dapat diamati oleh indrawi, maka ilmu tersebut itu benar. Namun, perlu diketahui bahwasannya alat indrawi kita itu memiliki keterbatasan, sehingga terkadang data yang didapatkan juga tidak valid. Terkadang apa yang kita lihat, kita dengar, itu dapat menipu kita. Contoh ya, jika kita memasukkan pensil atau sedotan pada air yang kita lihat, sedotan tersebut itu bengkok, padahal sebenarnya aslinya lurus. Lanjut ke aliran pragmatisme. Nah, pragmatisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menganggap segala sesuatu dianggap benar, diakui benar apabila memiliki kegunaan dan kemanfaatan. Nah, pada pemikiran ini lebih menitik tumpukan sesuatu yang pada fungsinya yang diberikan, sehingga apabila sesuatu tidak memiliki fungsi atau guna, maka dianggap tidak ada kebenaran. Jadi dalam pemikiran ini lebih melihatkan fungsi dan kegunaannya daripada hakikat dan filosofi ilmunya. Nah, contohnya adalah kebenaran mengenai surga dan neraka. Nah, untuk surga sendiri itu adalah merupakan tempat untuk orang yang berbuat baik, yang mana di dalamnya itu terdapat kenikmatan gitu. Dan sebaliknya, jika neraka itu merupakan tempat orang yang berperilaku jahat, yang mana di dalamnya itu terdapat penyiksaan sebagai ganjaran yang dilakukan di dunia. Nah, hal tersebut itu didasarkan pada manfaat dan fungsi dari menjaga perbuatan. Lanjut ke aliran eksistensialisme, adalah aliran filsafat yang berpangkal pada eksistensinya.
makna dari eksistensi ini adalah cara manusia berada di dalam dunia, atau sederhananya eksistensialisme adalah cara manusia memiliki kebebasan dalam mengatur, mengidentifikasi kehidupannya dengan keputusan yang rasional di alam semesta. Contohnya saja ya, dalam kasus ini dapat kita lihat munculnya gerakan perempuan yang meminta haknya dalam kebebasan dan persamaan status sosial. Sebelum lanjut ke poin C, saya akan sedikit membahas tentang ilmu bebas nilai. Apa itu ilmu bebas nilai? Ilmu bebas nilai ini adalah suatu tuntutan ilmu pengetahuan yang pembuktian ilmiahnya itu disandarkan pada ilmu pengetahuan itu sendiri dan tidak memperhatikan nilai-nilai yang berada di sekitarnya, baik itu nilai sosial, politik, dan agama. Nah, data yang didapatkan dalam ilmu bebas nilai ini itu berdasarkan bukti empiris yang didapatkan. Nah, tujuan dari ilmu bebas nilai itu sendiri itu adalah agar ilmu pengetahuan itu tetap murni dan netral tanpa ada tekanan atau pengaruh dari nilai-nilai tertentu gitu, nilai-nilai yang berada di sekitarnya. Seperti itu. Lalu apakah saya setuju dengan ilmu bebas nilai? Tergantung dari sisi mana saya melihatnya, karena pengembangan ilmu pengetahuan itu tidak bisa dilihat dari satu sisi, melainkan dari banyak sisi. Memang kalau kita lihat suatu ilmu pengetahuan itu ada akibat dari kehidupan yang memiliki nilai-nilai, sehingga suatu ilmu itu harus memperhatikan nilai-nilai yang berada di sekitarnya. Tapi suatu perkembangan ilmu pengetahuan haruslah murni dan netral dan tidak ada penekanan dari pihak manapun, sehingga dapat menjawab problematika dalam kehidupan dan dapat membawa kemanfaatan bagi kemaslahatan peradaban umat. Contohnya saya ambil dari soal tadi ya, yang mengkuliti seekor katak hidup-hidup demi melihat jantungnya berdegup. Memang kalau kita melihat dari sisi memperhatikan nilai, hal tersebut itu dinilai tidak manusiawi dan kejam karena merenggut hak hidup dan hak bebas seekor katak gitu ya. Namun hal tersebut itu tidak bisa dijadikan patokan ya. Nah, ilmu pengetahuan tidak akan bisa berkembang karena batasan nilai. Nah, kalau kita melihat dari sisi bebas nilai, hal tersebut memang tidak bisa dinilai buruk karena menambah ilmu pengetahuan. Namun perlu diingat, dalam suatu ilmu pengetahuan itu pasti ya memiliki step by step dan aturan di dalamnya dalam melakukan eksperimen. Intinya, selagi tidak mengganggu dan mengancam ekosistem dari kata, saya setuju akan hal tersebut. Tapi dalam catatan demi menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan untuk peradaban. Tapi selagi itu mengganggu dan mengancam ekosistem dari kata, saya tidak setuju karena mereka memiliki hak bebas dan hak hidup. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.